Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dari Allah Bapa, pencipta langit, laut, dan bumi, dan segala isinya. Dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Kita angkat pujian indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, di waktu aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Ayat yang kedua, indahnya saat yang teduh. Hanya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih bahwa kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta Tuhan bagi kehidupan kita sekalian. Pembacaan firman Tuhan dari Amsal pasal 22. Kita akan baca sampai ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini, karena kami percaya bahwa Engkau Allah kami, Engkau Tuhan, Engkau pemilik kehidupan kami. Engkau Allah yang mengatur segala-galanya bagi hidup ini. Kami boleh menjalani kehidupan hari ini sampai detik ini Tuhan, karena anugerah dan karena cinta Tuhan yang berlimpah bagi kehidupan kami. Dalam kebersamaan kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami semuanya, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan kami akan dengarkan, kami renungkan pada hari ini, menjadi bagian kehidupan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami dan bersabdalah, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan.
Nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama pada saat ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita, tentu ada banyak hal yang sangat baik untuk kemudian kita renungkan. Tapi pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan ayat yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, nama bagi kita orang percaya, bagi orang Kristen, adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena nama kita, tentu yang saya maksudkan adalah nama Kristen kita, karena kita pasti memiliki banyak nama. Nah, saudara-saudara, nama kita atau nama baptis atau nama Kristen kita adalah nama yang kita miliki, itu disahkan di hadapan jemaat melalui sebuah sakramen, yaitu sakramen baptisan kudus. Di situ pengesahan nama kita yang mungkin kita pilih atau yang dipilih oleh orang tua kita. Jadi nama kita adalah nama yang sangat luar biasa karena ketika kemudian disahkan, itu disahkan di dalam sebuah kegiatan gerejawi yang kemudian kita sebut dengan sakramen. Sakramen baptisan kudus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, apa makna nama bagi kita? Apa arti nama yang disahkan melalui sakramen baptisan kudus itu? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nama yang diberikan kepada kita atau yang diberikan kepada anak-anak kita adalah panggilan bagi kita. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Nah, saudara-saudara, saya sendiri berapa kali nama panggilan berubah-berubah dari John Adi atau Adi. Karena di sekolah atau di kampus ada beberapa nama John, dan karena itu bisa berubah-berubah. Dan itu adalah panggilan kita. Nah, kalau panggilan saja kita tidak tahu, maka tentu saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, itu kemudian dapat membingungkan orang lain dan membingungkan kita sendiri. Nah, sebuah cerita waktu kami masih di Mangkutanah, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada muridnya, mamanya Agatha, yang di rumah dipanggil Baddo.
Dia setiap hari panggil Badu di rumah. Tapi ternyata orang tuanya memberi nama yang sangat baik, yaitu Saputra. Ketika dipanggil di sekolah Saputra, bingung dia karena dia tidak mengenal nama itu. Nah, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, jadi nama kita adalah panggilan kita. Dan nama itu yang kemudian dalam bagian Alkitab yang lain disebut bahwa nama itu yang dicatat di sorga. Yang kedua, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, kecuali panggilan, nama kita juga adalah identitas. Bisa identitas keluarga, bisa identitas suku, bisa juga adalah identitas agama. Tentu saudara-saudara, kalau nama saya misalnya John, baru kemudian mendengarkan kata John, maka orang akan mengatakan saya adalah orang Kristen. Walaupun ya mungkin ada juga John yang beragama lain, tapi pada umumnya saudara-saudara, ketika orang memanggil John, maka orang pasti mengatakan saya adalah orang Kristen. Artinya saudara-saudaraku sama Tuhan, nama kita bisa menjadi identitas kita, identitas keluarga kita, identitas suku kita, dan juga identitas agama kita. Ketika orang melihat atau mendengar nama kita, orang pasti akan kemudian mengingat siapa kita. Begitu pentingnya nama itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara, Paulus atau Saulus, kalau dia di kelompok Yahudi atau di orang Yahudi, dia disebut Saulus. Saulus itu saudara-saudara keturunan Benyamin, dan tentu kita ingat bahwa raja pertama di Israel adalah Saul. Jadi ketika orang Yahudi menyebut dia Saulus, dia tentu bangga karena dia adalah keturunan Benyamin, dan raja pertama di orang Yahudi atau orang Israel adalah Saul dari keturunan Benyamin. Kalau dia di Yunani, maka dia disebut dengan Paulus itu. Jadi bukan nama Kristen itu Paulus, tapi nama tergantung dengan di mana ia berada. Ya di Yahudi, ia menyebut Saulus, dan ketika ia di Yunani, ia kemudian banyak disebut dengan Paulus. Jadi nama adalah identitas kita yang sangat luar biasa. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nama kita di sana ada doa, di sana ada harapan. Ketika kita diberi nama oleh orang tua kita, sesungguhnya di sana ada harapan, di sana ada doa dari orang tua kita ketika memberikan nama itu kepada kita. Atau ketika kita memberikan nama kepada anak-anak kita, di sana pasti ada doa kita. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya dalam Alkitab, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, setiap nama pasti punya arti. Karena nama itu adalah doa, dan nama itu adalah sebuah harapan. Jadi tentu tidak sekedar memberi nama, orang tua kita tidak sekedar memberi nama kepada kita. Atau kita tidak sekedar memberi nama kepada anak-anak kita. Kita biasa memikirkannya bertahun-tahun atau berbulan-bulan, lalu kemudian memberikan nama kepada anak-anak kita. Karena nama adalah harapan, nama di sana ada doa kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, begitu pentingnya nama itu yang ada pada diri kita, yang kita miliki, dan karena itu sekali lagi nama harus kemudian kita hargai. Nama harus kemudian kita hormati. Dalam pembacaan kita, saudara-saudara, bahkan Amsal menyebutkan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Itu artinya saudara-saudaraku yang sama Tuhan, kalau nama kita tidak baik,
di depan masyarakat, di depan jemaat, maka kita tidak punya arti apa-apa. Dan nama bisa menjadi baik, saudara-saudara, ketika kita menjaganya melalui kata-kata kita menjaganya melalui perbuatan kita menjaganya melalui tindak tanduk kita, perilaku kita, dan sebagainya. Tidak ada cara menjaga nama menjadi sangat berharga. Hanya dengan kata-kata, hanya dengan perbuatan dan tindakan-tindakan kita, nama kita bisa terjaga. Bukan dengan menambah embel-embel pada nama kita. Gelar pada diri kita tidak bisa kemudian mengubah sesuatu yang kemudian kita lakukan dalam hidup ini. Nah, karena itu ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur apapun nama yang Tuhan anugerahkan bagi kita melalui orang tua kita. Kita bersyukur nama yang kita berikan kepada anak-anak kita, apapun nama anak-anak kita. Dan kita menghargai nama itu, kita menghormati nama itu, dan kemudian kita bagaimana menjaga nama kita menjadi nama yang baik, nama yang dihargai, nama yang dicintai, dan nama yang dikasihi. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian, melanjutkan kehidupan kita dengan nama-nama yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita sekalian. Amin. Ya, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita angkat pujian Tuhan tolonglah bangunkan iman sambil memberikan persembahan ungkapan syukur kita. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tanganmu terbantu. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tanganmu terbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Mari berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau Allah, pemilik kehidupan kami, boleh memberikan kemungkinan, kesempatan bagi kami untuk menyembah Engkau, untuk beribadah kepadamu di hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Kerinduan hati untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami di masa-masa yang kami hadapi hari ini. Dan kami percaya firman-Mu mengajarkan kami untuk terus senantiasa menghargai nama yang diberikan orang tua kepada kami, bahkan nama yang kami berikan kepada anak-anak kami, bahkan nama-nama yang diberikan kepada orang lain. Terima kasih Bapa di sorga atas keindahan anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Biarlah kasih sayang Tuhan senantiasa berlimpah bagi kami menjalani kehidupan ini. Memberkati pengurus sekalian, pengurus PWGT Jemaat Surabaya, memberkati seluruh anggota jemaat. Biarlah kasih sayang Tuhan berlimpah bagi kami, sehingga senantiasa kami melihat bagaimana tangan Tuhan menopang dan memberkati kami menjalani kehidupan ini. Dan berdoa ya Tuhan bagi orang-orang tua kami di jemaat ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, menopang mereka dalam menjalani kehidupan ini,
sehingga mereka senantiasa mengucap syukur atas pertolongan kasih sayang Tuhan yang boleh kami alami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Biarlah kasih sayang Tuhan melimpah bagi kami, sehingga kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala pengaturan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Orang-orang yang kami cintai Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anugerah dan cinta Tuhan berlimpah bagi mereka, sehingga mereka senantiasa mengucap syukur bahwa Engkaulah Allah pemilik kehidupan ini. Masa-masa pandemi virus corona yang kami hadapi, Tuhan kiranya memberkati, melindungi dan menjaga kami. Bahkan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan mengokohkan pemerintah kami, satgas yang ada, para dokter, para medis, sehingga mereka boleh kemudian berjuang bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama, sehingga kami boleh melalui pandemi virus corona dalam anugerah dan dalam cinta Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang dirawat, Tuhan kiranya memberkati sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan. Mereka yang berduka cita karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi karena virus corona, bahkan penyakit-penyakit yang lain karena akibat penyebab-penyebab yang lain, Tuhan kiranya memberkati. Sehingga walaupun mereka berduka cita, mereka yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan ini. Kehidupan kami hari ini dalam Tuhan kuasa-Mu kami serahkan. Rindu hati kami Tuhan terus menyapa kehidupan kami dengan kuasa dan cinta-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami, ini kehidupan kami. Sendengkan telinga kasih-Mu Tuhan, jawab doa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian ibadah kita, ibu-ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Kami tetap berharap bahwa Tuhan senantiasa menopang kehidupan saudara-saudara menjalani kehidupan ini, baik pribadi, dalam rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan masih anugerahkan bagi saudara-saudara sekalian. Izinkan kami dari Postore senantiasa mengucapkan selamat, salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Amin.